Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu lagi bersama Bu Indun. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas, kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya masih ingat enggak apa itu berkembang biak? Iya, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kira-kira masih ingat enggak apa tujuannya? Iya, berkembang biak bertujuan untuk apa? Melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara generatif atau nama lainnya adalah seksual, dan yang kedua adalah secara vegetatif atau aseksual. Apa itu generatif? Masih ingat? Iya, generatif adalah perkembangbiakan pada hewan melalui proses perkawinan. Jadi ada pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang dihasilkan oleh betina. Selanjutnya vegetatif atau aseksual pada hewan sama dengan pada tumbuhan. Jadi perkembangbiaknya tanpa melalui proses perkawinan. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita bahas tentang pembuahan. Jadi kita membahas perkembangbiakan secara generatif. Tadi pasti didahului oleh peristiwa pembuahan. Apa itu pembuahan? Bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum yang hasilnya nanti disebut dengan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, ternyata pembuahan atau fertilisasi, maaf itu salah ketik ya, fertilisasi itu ada dua macam, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Jadi fertilisasi ada dua macam, yaitu fertilisasi atau pembuahan internal dan fertilisasi atau pembuahan eksternal. Apa itu pembuahan atau fertilisasi internal? Dari kata internal, di dalam. Jadi fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Jadi bertemunya sel sperma dan ovum adalah di dalam tubuh induk betinanya. Sedangkan contohnya ini, contohnya ada ayam, kemudian ada angsa, dan ada kucing. Selanjutnya apa itu fertilisasi eksternal? Ya, fertilisasi eksternal dari kata eksternal berarti di luar artinya. Jadi pembuahan atau fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betinanya. Jadi terjadi di luar tubuh induk betinanya. Contohnya apa? Ini ada ikan, kemudian ada katak. Itu tadi tentang fertilisasi pada hewan yang mendahului adanya perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Oke. Perkembangbiakan secara generatif ada yang tahu ada berapa? Sudah pernah belajar? Iya, ada 3. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, dan yang ketiga apa? Ovovivipar. Saya ulangi, yang pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ovovivipar berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari ovipar atau bertelur. Biasanya memiliki ciri yang pertama, pembuahannya terjadi di dalam dan di luar tubuh induknya. Jadi fertilisasinya bisa internal, bisa eksternal. Ini ciri pada ovipar. Embrio tadi apa? Zigot yang sudah tumbuh menjadi embrio berkembang di dalam
setelah mengalami pembuahan tadi. Embrionya tumbuh di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur. Jadi induknya bertelur. Nah, embrionya ini akan berkembang di dalam telur yang dikeluarkan dari tubuh induknya. Kemudian ciri yang ketiga, embrionya mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Jadi embrionya mendapatkan makanan dari cadangan yang ada di dalam telur. Bisa berupa putih telur maupun kuning telur. Itu sebagai makanan dari embrio untuk bisa tumbuh menjadi individu baru nantinya. Berikutnya, ciri yang keempat adalah biasanya tidak memiliki daun telinga. Terus juga tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan-hewan ini tidak akan menyusui anaknya. Dan ciri yang berikutnya adalah pada umumnya mereka akan mengerami telurnya untuk bisa menjadi individu baru. Contohnya apa? Ini ada ayam, kemudian burung, kemudian ini ada angsa, ada kura-kura, ada lagi yang bisa menyebutkan? Yang tadi eksternal tadi apa? Ada ikan, pinter, kemudian juga ada kata, itu juga berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sudah paham? Bisa dimengerti? Iya. Kita lanjutkan sekarang yang kedua. Cara berkembang biak generatif secara vivipar atau melahirkan atau beranak. Memiliki ciri yaitu yang pertama, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya, berarti fertilisasinya hanya internal saja. Kemudian yang kedua, embrionya tumbuh di dalam rahim induknya, sehingga induknya akan mengalami masa hamil karena embrionya tumbuh di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian yang ketiga, embrionya mendapatkan makanan dari induknya melalui plasenta. Kalau yang bertelur tadi dari cadangan makanan yang ada di dalam telur, kalau yang vivipar, embrionya mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Berikutnya, ciri yang keempat adalah kalau yang ovipar tadi tidak memiliki daun telinga, nah di vivipar ini memiliki daun telinga dan kelenjar susu, sehingga dia akan menyusui anaknya. Biasanya disebut dengan hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Dan ciri yang berikutnya adalah mengalami masa kehamilan tadi, karena apa? Embrionya tumbuh di dalam rahim induk betinanya. Contohnya apa? Pasti kalian sudah bisa menyebutkan. Nih, ada kerbau, kemudian kelinci, ada kucing, ada sapi, gajah, kemudian singa dan sebagainya. Itu tadi adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Berikutnya yang ketiga yaitu secara ovovivipar. Ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Loh, kok bisa bertelur dan melahirkan? Ini cirinya biasanya seperti ini. Yang pertama, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya, jadi tidak di luar. Berarti apa namanya tadi? Fertilisasi internal. Iya. Kemudian yang kedua, ini gabungan antara ovipar dan vivipar, makanya namanya digabung itu, ovovivipar. Apa? Embrionya tumbuh di dalam telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, tapi tetap di dalam tubuh induknya. Nanti kalau sudah berkembang dengan sempurna, menetas di dalam tubuh induknya, baru akan dikeluarkan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, embrionya mendapat makanan dari mana kalau di dalam telur? Ya dari cadangan makanannya tadi yang ada di dalam telur, bisa berupa kuning telur maupun putih telur. Oke, berikutnya sama dengan ovipar, mereka tidak memiliki kelenjar susu sehingga tidak menyusui anaknya. Dan ciri berikutnya ini tadi, kalau sudah berkembang embrionya dengan baik, dengan sempurna, sudah menetas di dalam tubuh induknya, akan dikeluarkan dengan proses melahirkan. Jadi seolah-olah hewan tersebut seperti melahirkan, tapi padahal bertelur. Nah, makanya namanya ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Ini ada ular boa.
atau kita menyebutnya piton. Kemudian ini ada hiu, anaconda, dan ada beberapa jenis kadal yang berkembang biak dengan ovovivipar. Ini tadi 3 cara perkembangbiakan secara generatif. Masih ingat? 1. Ovipar atau bertelur, 2. Vivipar atau melahirkan, yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya adalah perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif atau aseksual. Ini nanti 1 adalah tunas, jadi tidak didahului oleh pembuahan atau perkawinan, tidak ada pertemuan antara apa tadi, sel sperma dengan sel telur, sehingga tidak ada pembuahan. Yang pertama, tunas. Pada tumbuh induk dewasa akan muncul tunas baru. Nih, akan muncul tunas baru, dan dia akan terus berkembang semakin membesar. Nih, ya, setelah cukup besar, merasa dia sudah besar, dia akan melepaskan diri. Nih di nomor 3 ini. Kemudian kalau sudah melepaskan diri akan terbentuk individu baru. Nah, ini jadi dia sudah menjadi individu baru. Ini dengan cara bertunas. Kok kayak tumbuhan ya Bu? Padahal hewan. Iya, ternyata ada hewan yang berkembang biaknya dengan cara tunas. Makanya dia dikatakan secara vegetatif atau tidak melalui proses perkawinan. Contohnya apa? Ini contohnya ada hidra. Nah, gambar hidra itu seperti ini. Ini adalah gambar hidra. Kemudian ada anemon laut yang biasa tempat hidupnya ikan-ikan Nemo itu. Kemudian ada juga ubur-ubur. Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan hewan secara tunas. Berikutnya yang kedua, vegetatif yang kedua adalah membelah diri. Jadi tubuhnya dibelah-belah. Ini. Yang pertama, inti sel induknya, intinya itu yang ini, yang titik tengah bulat ini adalah intinya, akan mulai membelah menjadi 2. Seperti ini. Kalau sudah terbelah intinya menjadi 2, seperti ini, maka akan diikuti oleh apa? Dinding sel maupun cairan sel juga akan membelah. Seperti ini. Kalau sudah membelah, akhirnya apa? Terbelah semuanya menjadi individu baru, menjadi 2 individu baru. Ini namanya berkembangbiak secara membelah diri. Biasanya ini terjadi pada hewan yang bersel satu atau mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah amoeba dan paramecium. Ini adalah contoh gambar amoeba itu seperti ini. Oke, itu tadi adalah berkembangbiak secara membelah diri. Berikutnya yang ketiga adalah dengan fragmentasi atau memotong bagian tubuhnya. Serem. Memotong bagian tubuhnya. Gimana caranya? Ini induk dewasanya. Ini coba perhatikan gambar. Induk dewasa ini akan memotong tubuhnya. Kalau di gambar ini menjadi 3 bagian. Nah, ketiga-tiganya ini akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini namanya fragmentasi. Contohnya apa? Biasanya terjadi pada cacing, jenis cacing pipih, namanya planaria. Gambarnya seperti ini. Ini adalah cacing pipih planaria yang ini. Kemudian juga bintang laut. Kalian sudah tahu kan bintang laut? Iya, itu adalah beberapa contoh berkembangbiak secara fragmentasi. Yang keempat, berikutnya adalah secara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis itu gini, hewan tersebut sel telurnya tanpa ketemu dengan sel sperma sudah bisa menjadi individu baru. Loh, kok bisa? Ya itulah hebatnya Allah. Nah, partenogenesis ini secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kemudian kutu daun dan kutu air. Gimana caranya? Ini, misalkan pada hewan tertentu, misalkan lebah ya, ovum yang dibuahi, jadi ratunya akan bertelur, kemudian sel telurnya kalau dibuahi ketemu dengan sel sperma akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Jadi ini secara generatif karena dibuahi atau ketemu dengan sel sperma.
Tetapi jika sel telurnya tadi tidak dibuahi, tidak bertemu dengan sel sperma, nah akan menjadi lebah jantan. Jadi ini adalah yang lebah jantan ini yang merupakan hasil dari parthenogenesis. Selain lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air, ternyata ada juga hewan yang melakukan parthenogenesis. Apa? Ini contohnya, komodo, kemudian ada laba-laba goblin, dan ada New Mexico whiptail, sejenis kadal. Ini jika dia juga melakukan parthenogenesis. Itu tadi ada 4 cara vegetatif atau secara aseksual itu ada 4 cara. Yang pertama tadi adalah tunas, kemudian yang kedua membelah diri, yang ketiga fragmentasi, dan yang keempat adalah parthenogenesis. Nah, kita sebagai manusia yang mau memanfaatkan hewan maupun tumbuhan harus melestarikannya agar tidak punah, agar nanti apa? Anak cucu kita juga bisa menikmati, bisa mengerti hewan itu tidak punah tapi masih ada dan bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum? Seperti kita ini bisa melakukan apa saja untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? 1. Tidak menebang hutan sembarangan, tidak menabang pohon sembarangan. Apa akibatnya nanti? Selain hewan maupun tumbuhan bisa punah, suhu bumi juga akan menjadi lebih meningkat atau terjadi global warming. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali agar apa? Produksi oksigennya tetap stabil, bertambah, dan juga apa nak? Tidak terjadi banjir maupun longsor. Dan yang utama apa? Hewan dan tumbuhan tetap lestari. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Kemudian yang keempat, bisa melakukan penangkaran hewan. Kalian bisa melakukan penangkaran. Penangkaran itu apa? Mengembangbiakkan hewannya sendiri. Ya, itu adalah yang bisa dilakukan beberapa. Ada 4 cara lah, 4 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Nah, pemerintah juga bisa melakukan apa? Yang pertama, pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya apa? Melakukan pembuatan taman nasional. Ada yang tahu taman nasional ada di mana saja? Ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kemudian hutan lindung Sungai Wain, dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa contoh pelestarian secara in situ. Jadi pelestariannya berada di habitat aslinya. Kemudian pemerintah juga bisa melakukan pelestarian secara ex situ. Apa itu ex situ? Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Kalau in berarti tetap ada di situ, ya, in situ berada di habitat aslinya. Kalau ex situ berarti hewan atau tumbuhannya dibawa keluar dari habitat aslinya. Contohnya apa? Kebun raya, kebun binatang, taman safari. Itu adalah beberapa contoh pelestarian secara ex situ. Dan yang ketiga, pemerintah juga bisa melakukan dengan cara membuat peraturan atau undang-undang perlindungan terhadap hewan yang langka. Jadi seandainya yang memburu hewan-hewan langka akan terkena sanksi karena ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hewan langka. Nah, itu adalah beberapa cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum maupun pemerintah. Marilah kita semuanya, anak-anak yang cerdas, soleh-solehah, anak kelas 6 seluruhnya, kita bersama-sama menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk siapa? Manusia sendiri. Siap? Ya, insya Allah kita bersama-sama melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diikuti dengan baik dan benar. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.